Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan penjelasan tentang tata cara mengisi SKP tadi. Nah, ini kita sudah masuk kepada lembar penilaian untuk bulan Januari sampai dengan 30 Juni 2021. Ini nilai SKP yang telah Bapak peroleh 88,26. Nah, silakan untuk nilai ini Bapak catat terlebih dahulu agar nanti bisa kita masukkan ke draft nilai yang terakhir. Jadi untuk nilai SKP 88,26. Baik Bapak Ibu, nilai kemudian kita lanjut ke nilai perilaku. Ini nilai perilaku Bapak Ibu. Nilai perilaku silakan diisi sini sesuai dengan draft SKP yang terdahulu yang telah disetujui oleh kepala sekolah. Jadi saya tekankan lagi, untuk SKP dan PK guru itu sebenarnya wewenang dari kepala sekolah, namun karena mungkin beliau berhalangan atau kesibukan lain-lain, Bapak Ibu boleh membuat dengan tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ini masih menggunakan format lama dan nilai-nilainya pun masih yang lama. Artinya seandainya Bapak Ibu lebih dari 90, contoh 92, berarti itu nilainya sudah amat sangat baik. Sangat baik. Beda dengan nanti format yang baru ada di peraturan Permenpan nomor 8 lampirannya itu, nilai amat baik itu diperoleh apabila sudah mencapai lebih dari 100. Kalau masih 90 itu masih cukup. Baik Pak Ibu, ini silakan diisi. Kemudian di sini tadi nama gurunya, ini nama kepala sekolah. Nah, sini berarti karena ini untuk periode Januari sampai dengan Juni tadi, maka di sini harus nama Pak Marsono, SPD, SD. Silakan isi dan NIP beliau. Silakan dan pangkat golongan beliau. Kemudian di sini berarti Kabid Bina SD. Pokoknya intinya Bapak lihat di aplikasi yang terdahulu yang biasa kita buat. Kemudian di sini Dinas Pendidikan, karena ini masih belum berubah sesuai dengan di stempel kita, maka di sini Dinas Pendidikan. Lanjut Bapak Ibu, ini tadi untuk perilaku. Kemudian silakan di print. Tidak masalah seandainya Bapak print sesuai dan ini lembarannya tergabung, masalah. Jangan dipisah, masalah juga. Seandainya Bapak Ibu pisah perbesar juga tidak masalah. Yang penting saat Bapak Ibu memprint atau mencetak, maka usahakan agar hasil cetak itu bersih, jernih. Jangan ada terputus-putus. Ya, usahakan printernya yang bagus Bapak Ibu. Kemudian ini nilai integrasi antara bulan 1 sampai bulan 6. Ini Bapak Ibu. Silakan. Kemudian lanjut ke bulan ini, tadi sudah selesai untuk bulan ini, ganti Bapak Ibu lah, takelarannya ganti dengan boleh Awayan atau boleh Paringin. Misalkan Awayan, Kecamatan Awayan maksudnya. Misalkan Bapak Ibu di Kecamatan Awayan, maka di sini boleh diganti dengan Awayan 30 Juni 2021. Oke. Lanjut ke rencana SKP JFT. Nah, ini rencana SKP dari jabatan fungsional atasan kita. Nah, ini rencana dari dinas, ini tidak usah Bapak Ibu otak-atik. Ini rencana dinas. Nah, ini rencana kerja dari Bapak Ibu. Nah, seandainya Bapak Ibu ingin mengubah, ini silakan diubah. Misalkan kita menggunakan kurikulum
13 dan darurat, misalnya kurikulum darurat, COVID. Silakan Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu ingin menambah di sana boleh. Kemudian kuantitas ini berhubungan dengan barang-barang yang dihasilkan. Jadi kan Bapak Ibu misalnya ini membuat bahan ajar RPP dan sebagainya, ini bahannya. Ini yang nantinya akan ditunjukkan kepada pengawas atau kepala sekolah. Ini RPP Bapak Ibu, ini modulnya dan sebagainya. Ini kualitas. Kemudian ini nilai rata-rata waktu yang diperlukan, alokasi waktunya dalam pembuatan. Misalkan selama 6 bulan boleh. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tadi laporan pengelolaan kelas. Ini sama dengan menjadi wali kelas. Jadi kalau Bapak Ibu wali kelas silakan diisi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Keterkaitan antara jabatan fungsional. Nah, ini keterkaitan antara rencana atasan dengan rencana kita sebagai guru. Ini rencana guru, ini keterkaitan antara butir-butir kegiatan tadi. Di sini kan Bapak Ibu ingin membuat modul bahan ajar RPP. Di sini melaksanakan pembelajaran. Bentuk outputnya adalah laporan. Nilai AK-nya 4,75. Kemudian Bapak Ibu wali kelas, ini mengelola laporan manajemen pengelolaan kelas. Bapak Ibu jadi wali kelas misalkan, berarti bentuknya laporan kinerja wali kelas. Di sini nilainya 0,235. Nah, seandainya Bapak Ibu guru mata pelajaran, berarti mungkin di sini nilainya bisa berubah. Di sini harus kita hilangkan apabila Bapak Ibu untuk mata pelajaran. Silakan dicoba. Coba kita hilangkan. Atau ambil untuk yang mata pelajaran Bapak Ibu. Ada yang khusus untuk mata pelajaran aplikasinya. Lanjut Bapak Ibu. Ini tadi keterkaitan. Jadi ini di print, sasaran di print, penilaian di print, perilaku di print, integrasinya di print, matriknya tidak perlu di print, rencana SKP JFT-nya silakan di print, keterkaitannya di print, verifikasi tidak perlu Bapak Ibu, verifikasi tidak perlu di print, kemudian review dari SKP-nya tidak perlu di print. Langsung ke 7/12, artinya bulan Juni sampai bulan 12 SKP-nya. Untuk targetnya tidak perlu diubah. Yang boleh Bapak Ibu ubah adalah realisasi. Nah, ini realisasi, kolom realisasi. Boleh misalkan karena kita tidak terrealisasi dengan sempurna RPP, boleh 98. Atau di sini 90 boleh. Atau di sini 102 misalkan boleh. Sangat baik nilainya. Boleh diubah. Silakan diubah dengan kesesuaian capaian. Nah, nanti angka di sini akan berubah. Ini nilai SKP untuk bulan Juli sampai dengan Desember. Dicatat Bapak Ibu nih. Dicatat. Silakan nanti ada kita isi di kolom terakhir. Lanjut ke nilai perilaku. Ini nilai perilaku. Silakan Bapak Ibu buat. Cuman bedanya di sini, kan di sini ada 5 aspek penilaian. Di sini boleh kita sampai 100, boleh 101 misalkan. Di sini boleh 100. Di sini boleh 95. Artinya lebih dari 90 boleh. Karena nilai 100 ini termasuk baik dan nilai-nilai di bawah 100 itu cukup. Dan itu lihat Bapak Ibu di pangkat golongan kita sebagai guru. Apabila kita masih golongannya 3B, 3A, 3B